warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, perkenalkan saya Ika sebagai pengajar mata pelajaran biologi sekolah menengah. Tahun 2020 adalah tahun yang cukup menarik bagi saya. Bagaimana tidak? Kita semua sama-sama mengalami pandemi, sehingga kita butuh menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kondisi dan situasi saat ini. Lalu, bagaimana sih tantangan yang ada dalam pembelajaran saya dan bagaimana pula saya menghadapi tantangan tersebut? Mari bersama simak video ini untuk mendapatkan jawabannya. Saya Ika dan saya siap menjadi guru inspiratif Indonesia 2020 bersama Kuiper dan Sosro Fruity. Bak petir di tengah hari, awal Maret 2020, Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan kasus pertama COVID di Indonesia. Menurut Nadiem, hal itu harus dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19. Mantan CEO Gojek ini menyatakan Kemendikbud ingin proses belajar mengajar dilakukan secara tatap muka atau langsung, namun hal itu tidak bisa dilakukan di masa pandemi ini. Peralihan skenario pembelajaran luring ke pembelajaran daring tentunya memberikan shock culture tersendiri bagi kita. Apalagi siswa-siswa saya yang juga berperan sebagai santri. Mereka memiliki kepadatan jadwal yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa lainnya. Hal ini menyebabkan mereka memiliki selisih jam akademik yang cukup signifikan dibandingkan dengan sekolah lain. Sementara biologi adalah mata pelajaran yang menuntut siswa untuk aktif mengelola informasi secara kontekstual di lingkungan sekitar mereka. Lalu bagaimana sih pendapat dari siswa-siswa ini selama pembelajaran daring? Daripada offline, online tuh pasti beda. Diskusi kelompoknya tuh susah. Online tuh kan kayak lebih ke kita harus pintar membayangkan gitu kan. Kalau offline kan enak, bisa praktikum, bisa kayak ngelakuin langsung. Berdasarkan opini mereka, faktor kritis yang menyebabkan ketidakefektifan pembelajaran adalah siswa tidak mampu memahami materi yang disampaikan guru. Nah, saya menemukan bahwa selama proses pembelajaran jarak jauh, fokus siswa mudah teralihkan. Oh iya sih. Kamu lo ngasih bengkoang kok. Kamu nggak bisa ditaruh ini. Taruh di mana? Terdapat 4 faktor yang menyebabkan siswa sering teralihkan fokusnya selama proses pembelajaran. Yang pertama, adanya gangguan jaringan atau sinyal lemah. Yang kedua, lingkungan belajar siswa yang tidak kondusif. Yang ketiga, adanya permasalahan saat menggunakan gadget. Yang keempat, adanya notifikasi-notifikasi atau bahkan iklan dari media sosial yang mereka gunakan. Lalu, apa solusinya? Solusinya, kita wajib menggunakan pembelajaran yang lebih menarik. Memang alasan ini terdengar sangat klasik bagi kita semua. Tapi sesungguhnya dari pandemi ini kita diarahkan untuk pembelajaran blended learning. Dengan menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran online seperti Google Meeting, Zoom Meeting, Quizzes, dan lain-lain. Namun, apakah blended learning yang kita gunakan sudah ideal dan holistik? Sebenarnya, blended learning adalah istilah yang sudah dipopulerkan sejak 13 tahun yang lalu. Blended learning sendiri merupakan suatu pendekatan yang terdiri dari 2 hal, yaitu blended learning yang bersifat secara utuh dan blended learning yang bersifat secara parsial. Blended learning yang bersifat parsial biasanya menggunakan tatap muka secara langsung di sekolah dan juga menggunakan teknologi mutakhir selama proses pembelajarannya. Sementara untuk blended learning yang sifatnya utuh biasanya baik itu kegiatan tatap muka maupun proses mencari informasi dilakukan secara online. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa blended learning yang ideal itu tidak hanya dengan memberikan materi secara monolog lewat Zoom Meeting atau bahkan memberikan PowerPoint lewat grup WhatsApp siswa. Penerapan blended learning selama pembelajaran biologi saya lakukan melalui 3 tahap.
Yang pertama adalah tahap perencanaan, yang kedua adalah tahap pelaksanaan, yang ketiga adalah tahap penilaian dan juga evaluasi. Nah, untuk tahap perencanaan, saya lakukan dengan menentukan strategi yang sesuai dengan konten belajar yang akan saya sampaikan. Tidak lupa, saya juga menyiapkan perangkat pembelajaran seperti lesson plan dan juga inovasi bahan ajar. Bahan ajar yang saya gunakan berupa modul yang bisa diakses secara online melalui Google Classroom dan juga e-learning sekolah. Modul yang saya buat sudah memuat materi pokok pembelajaran, teknik asesmen, kemudian tautan bahan ajar tambahan seperti video animasi, panduan kegiatan mandiri, dan juga laporan hasil kegiatan mandiri. Tips khusus bagi para pengajar untuk membuat perencanaan yang sesuai yaitu bisa dengan meningkatkan diskusi dengan MGMP, kemudian mengikuti seminar online dan juga pelatihan guru online, sehingga kita akan terbiasa dalam menentukan strategi untuk pembelajaran kita. Tahap yang kedua adalah tahap pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang saya lakukan menggunakan Zoom Meeting, Google Meeting, dan aplikasi lainnya. Kegiatan tatap muka yang saya lakukan dengan memberikan review materi dan juga teknis pelaksanaan kegiatan mandiri siswa. Baru yang di glikolisis fase 2 ini dia akan dihasilkan 4 ATP ya. Kemudian dikurangi hutangnya kita ada 2 ATP. Untuk mewadahi kegiatan diskusi siswa, biasanya saya menggunakan fitur Zoom Meeting berupa Breakout Zoom. Fitur ini akan memudahkan kita dalam mengontrol siswa selama proses diskusi. Selanjutnya, di luar jam kegiatan belajar mengajar, siswa akan melakukan aktivitas mandiri seperti kegiatan praktikum. Nah, kegiatan ini dilakukan bisa individu maupun kelompok. Nah, yang perlu kita garis bawahi bersama ialah kita harus menggunakan kegiatan mandiri yang bersifat menarik dan juga sesuai dengan kondisi belajar siswa masing-masing. Sehingga mereka tidak akan terbebani. So, they will stay productive while stay at home. Hai Vela, jadi kali ini aku bakal jelasin tentang Cryptomerry. Sebelum itu, aku mau nunjukin detail poster aku. Tara, ini dia hasilnya. Yuk langsung aja ke penjelasannya. Cryptomerry adalah sifat gen dominan yang tersembunyi jika berdiri sendiri, tetapi akan tampil. Kegiatan evaluasi pembelajaran yang saya lakukan biasanya menggunakan penilaian secara online. Biasanya saya menggunakan Quizizz, Kahoot, kemudian Mentimeter dan sebagainya. Kegiatan evaluasi online biasanya bisa menjadi lebih menarik karena menyertakan timer dan juga suara yang akan membantu fokus dari siswa. Untuk mengurangi kecurangan dalam proses evaluasi, biasanya saya menggunakan teknis penilaian sebelum dan setelah proses pembelajaran. Sehingga saya akan dengan konsisten bisa mengetahui seberapa besar tingkat kemampuan siswa. Kegiatan penilaian online juga bisa dibantu dengan menggunakan Autoproctor, suatu aplikasi yang bisa mendeteksi kegiatan-kegiatan yang tidak diperlukan selama proses penilaian. Tanpa terasa, sudah 1 tahun kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh sekaligus bersabar dengan segala keterbatasan pandemi. Satu tips terakhir dari saya untuk melengkapi ikhtiar kita sebagai pendidik adalah mari bersama-sama menjadi pendengar yang baik. Karena dengan demikian kita bisa mengetahui apa sih kebutuhan dari siswa-siswa kita. Sekian dari saya, tetap laksanakan 3M dan jangan biarkan pandemi menghalangi kreativitas kita selama KBM. Tetap sehat, tetap semangat, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.